ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ibu-ibu, semoga yang dilakukan oleh ibu semua menjadi bekal buat ibu insyaallah di kiamat. Amin. Masalah yang Allah catatkan Allah terima untuk bekal kembali ke hadapan Allah. Salam salam semoga dilimpahkan pada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan siapapun yang selalu mengikuti. Ibu-ibu, tema kita di pagi ini atau siang ini apa itu? Sahabat sampai ke surga. Ibu-ibu, bersahabat dalam Al-Quran itu disebut al-ukhuwah. Kelihatan Bu? Jelas ya? Nah, ini PR nanti buat muslimah harus punya fokus. Dan lima buat tauhid. Jadi gini, ada kaidah begini. Al-amru bisyai, amrun biwasaihi. Itu kaidah usuliyah. Perintah sesuatu, perintah dengan wasilahnya, dengan perantaranya. Maksudnya begini, menyuruh sesuatu itu disuruh dengan perantaranya. Contoh gini, jangan kata si bapak tadi, benarkan kenteng anu bocor, ya kan? Maka bapak itu plus, jangan benerin genteng yang bocor. Maka si bapak itu sudah plus, nyuruh ambil tarajik, ambil tangganya, ya kan? Disuruh ambil tangganya, disuruh naik, itu sudah masuk di situ. Jadi si anak itu nggak usah bertanya, bapak mana tarajiknya? Itu sudah masuk di situ. Karena nyuruh sesuatu, nyuruh dengan wasilahnya, nyuruh dengan perantaranya, itu maksudnya. Allah menyuruh kita mencari ilmu, maka nyuruh untuk perantaranya. Nah, di antara wasilah kalau ini adalah di antara buku. Kalau kita semua bisa dipakai, tapi itu wasilah. Jadi kalau kita mau mencari ilmu, maka wasilahnya harus siap. Punten panggilkan whiteboard itu kena jeung spidolnya kata hidungnya. Whiteboard ngumpul gitu. Itu harus ada spidolna. Itu al-amru bisyai' amrun biwasaihi. No debat itu. Tapi kalau orang awam debat kan nyuruh pakai spidol, dulu nah itu dia tidak memahami perintah. Al-amru bisyai' amrun biwasaihi. Perintah salat, perintah dengan wudunya nanti. Perintah bersucinya, perintah dengan tutup aurat yang belakang. Begitu ibu. Ya. Pada walaupun ibu kadang ayat lagu terus nulis anu dan nulis oke enggak tara dibuka. Aku tuh nulis ya. Dari dibuka ya katanya. Tapi kalau pakai sini bukan, saya tidak di di Garut. Kalau muslimah orang paham. Tapi saya sudah suka membuktikan. Kalau terus ibu teh nulis dari bahasa Arab. Baik, kenapa mau ikut terus kita segala ganjaran? Ibu-ibu, ini persahabatan dalam Al-Quran disebut al-ukhuwah. Persaudaraan, al-ukhuwah. Aduh, burungnya lumayan. Gak apa-apa ya. Sedikit ibu, kenapa mata kita semakin tua, semakin kurang? Ya kan? Itu ada hikmahnya di Allah. Dalam ayatnya ibu-ibu makin cemas dengan ini. Makin bebas dengan cilaka katanya. Saudara syukuran ke Allah teh. Ya. Laki-laki suami ibu itu makin canggih ningali. Pek kumaha ibu. Dukanya bahaya kan.
tua makin burung aja tadi ayah hikmahnya dalam bentuk silakan mengikuti muatan dan suami anak dari teman-teman cengkran sarana meninggalkan yang guru gitu kan dan ayah hikmahnya ibu makanya bersyukur nantinya mata makin berkurang itu tanda di Allah berarti terus terbiasa dipungkiri dalil bahwa kita sudah sepuh ya kemudian rambut terus bodas itu tanda harus diterima disyukuri oleh kita jangan lalu kumaha bapak boga kene teh ka mama geus sebatas bagi keluar eta teh umur nikmat ya jadi geus bodas teh alhamdulillah karena begini ibu karena begini ku Allah tuh tos dipasang-pasangkeun sesuai sareng usia ABG jeung ABG aki-aki jeung ini terus dipasang-pasang ya kieu suami ibu keur ngora ningali rambut putih uban ih ini pan gitu ya ayeuna suami ibu sudah sepuh ningali uban ibu yang sudah memutih deungeuh teuing kan begitu ya karunya teuing begitu jadi nyala sekarang maka ibu nggak usah minder gitu dengan seperti ini harusnya jadi tadkirah oh kita itu sepuh terkedah ayeuna ibu dirubah ku ibu teh buuk bodas dibeureumah kemudian naon kitu ranai dibodasan aya bebeun hideung gitunya terus mendak artos rezeki anak soleh gitu terkadang ibu jadi muceri kan boleh cek sendiri gaya terkadang da batur mah ibu pirang kan udah postur mah kan kulit oge atuh boleh gitunya jadi digabungkan jeung rambut pirang kayak jeung rambut coklat kayak kada pantes gitu teh kada nyurup gitunya cek aturan orang banyak kada ninggalan gitu jadi ibu begitu kembali tadi ke al-ukhuwah jadi saya tadi keburang ya ketenalan hikmah ibu awas al-ukhuwah itu artinya persahabatan atau persaudaraan itu makna al-ukhuwah bagaimana ulama menafsirkan al-ukhuwah ibu-ibu ukhuwah itu kata para ulama artinya ribatun imani artinya ribatun imani ikatan iman bengketan iman yaqumu ala manhajillah yaqumu ala manhajillah yang berdiri di atas jalan Allah. Jadi saya ulangi, ukhuwah itu atau persahabatan itu bengketannya iman, ikatan iman. Jadi yang penting mukmin, yang penting beriman, maka itu saudara, itu sahabat. Jadi yang penting muslim, yang penting muslimah. Makanya kan kita di sini forumnya muslimah. Artinya non muslim masuk ke situ. Itu beda lagi di dalam RW mungkin terus umumnya arisan mungkin silakan kita masuk. Tapi di sini kita spesifik muslimah. Kalau muslimah katanya harus muslim iman. Maka siapapun dia mukmin, siapapun dia muslim, saudara. Tidak dilihat partai, tidak dilihat organisasi, tidak dilihat keturunan, tidak dilihat daerah, asal dari mana kita. Yang penting muslim itulah sahabat. Yang penting muslim itulah saudara. Sebab makna ukhuwah itu adalah ribatun iman, bengketan iman. Yaqumu ala manhajillah, yang tegak di atas jalan Allah. Maka semua kita di sini ibu tidak ada kepentingan pribadi. Di sini ibu ngariu berkelompok, berorganisasi, tidak ada kepentingan keluarga. Di sini ibu tidak ada kepentingan grup, tidak. Tapi di sini ibu bersatu ngahiji menyatu kepentingan agama.
Ya, bagaimana biar ibu-ibu bisa menyatu? Sering-sering ngaliwat doa. Jadi teman, ngaliwat nyatu kabeh. Ya, jadi biar menyatu tuh bagus. Itu ide kedua sudah bisa diterima. Sering-sering ngaliwat biar nyatu kabeh. Ya, menyatu itu ngaliwat. Jadi ibu, yang menyatukan kita itu iman, Islam, bukan ormas, bukan ormas, begitu mas abaikan. Yang penting Muslim, dia adalah saudara kita. Ya, tidak ditanya lagi ibu teti mana, NU, Persis, Muhammadiyah, apa itu, enggak. Yang penting jangan kelompok sesat. Kalau kelompok sesat menurut MUI diantaranya Syiah. Cuman saya ibu orang Sunda itu dekat pisan jeung Syiah teh. Mantap saeutik alik Syiah. Kan itu Syiah. Awas Syiah, hak Syiah mah kana saeutik beuki. Nah, jadi ibu sok aya nama Mario nya sagengkeutan dalam ikatan iman, dalam ikatan Islam. Karena itulah persahabatan yang sebenarnya adalah ikatannya iman. Sudah tidak boleh ada lagi muslimah, Persis, NU, Muhammadiyah, Fathul Anwar, SI, dan terkena Muslim, Muslimah. Ya, itulah persaudaraan. Ribadul imani yaqumu alaman najillah yan basiku minat taqwa. Yan basiku minat taqwa, yang muncul dari ketakwaan. Jadi muncul dari ketakwaan. Maka karena kita beriman, karena kita bertakwa ibu, maka keinginan untuk mengumpulkan gitu, berkeinginan untuk mengumpulkan. Ibu-ibu, kenapa kita harus berjamaah? Kenapa kita harus bersama ibu? Kahiji, sholat berjamaah derajatnya kan beda, ya kan? Coba ibu-ibu kalau makan berjamaah lebih nikmat, ya kan? Yang ketiga, boro-boro makan lampu gemis ibu dijalin dulu berjamaah dan sendiri, ya kan? Boro-boro berjuang menegakkan agama Allah, jatuh ibu terpeleset kabeh kalau ke masjid, muslimah kurubut kabeh sendiri atau kabeh di bawah saya lah di video saya. Ya, nah jadi ada kenangan. Kita mau berjamaah. Jadi dengan berjamaah ini kita akan kuat muslimah. Dengan berjamaah kita akan bersatu dan rahmat Allah kepada jamaah. Ibu begini, satu lidi nyerek lidi. Kalau satu manfaatnya sedikit, ya kan? Ya. Tapi kalau digabung, diikat, digulingkan, maka lidi ini akan banyak manfaatnya. Pakai nyapu, pembersih, gebuk suami, ya kan? Manfaatnya lebih gede. Sama aku hiji, tapi bengket lah, pakai ngepret, sering sono itu kamu. Jadi ibu manfaatnya lebih banyak. Nah maka ketika muslimah saunan, Bu Haji, Bu Guru sendiri cecel-cecelnya berjuang mulai anak-anak. Ya, sok ayunannya ibu teh semangat, gitu, semangat. Dan etamanya pun dan Ibu Ida akan semangat. Bu Ida pada ngayakeun hitangan masalah. Di komplek mata endah sana sendiri tapi Bu Ida diurus bakal bisa uang. Jago tak oke Bu Ida pasti. Ya, ribu aku sorangan coba aku sendiri. Tapi kalau Bu Ida menggabungkan potensi muslimah semua kita nanti masak enteng. Ya, gampang, mudah. Wah, ibu teh semangat. Bu Haji badai ngayakeun Jumat berbagi ku sorangan di babari. Ibu 200 box kan nasi dipanggul ibu. Bagikeun ibu ajung enggak pasti. Itu kalau sendiri. Maka ibu dengan berjamaah, maka pekerjaan untuk agama ini akan mudah, ibu, akan gampang. Dan yang paling penting, kata Nabi SAW, kalian harus berjamaah, sebab serigala akan menerkam domba yang sedang menyendiri. Maksudnya apa? Syaitan akan mudah mengganggu manusia kita
kalau kita banyak menyendiri. Tapi kalau kita berjamaah, syaitan itu sulit. Di mana dia merekam dari mana mulainya, ya kan? Ibu, kalau ibu lihat di lautan banyak ikan kecil, kalau bergerombol ketiganya kemana-mana, bergerombol, itu tujuannya untuk apa? Menyelamatkan diri dari gangguan makhluk yang lain. Jadi kalau bergerombol itu dia kelihatan besar, kemudian ikan yang lain akan menangkap dia itu akan sulit gitu, karena dia bergerombol. Tapi kalau satu capluk ya. Demikian kalau ibu-ibu sendiri berjalan, kudu muslimah, lima sorangan berdak sorangan baik, maka ibu akan mudah betul, setan akan mudah masuk menerjang ibu. Tapi kalau ibu gabung, maka setan akan sulit untuk menyergap ibu, menghancurkan hidup ibu, ganggu ibu, sulit ibu. So, ayatnya kiri, ibu tanya, boleh ibu angkatnya lima alun-alun, sok sendiri kan? Daya tambah atau mana? Braga. Daya tambah ibunya, ibu menuju Malangku di Braga. Ayah musik, bang, ibu tanya, berapa musik? Daya lirama, bisa salah. No, ini kan rasa, atau nyelintang, mungkin, ya kan? Sangat mungkin bagi ibu untuk melakukan dosa karena ibu sendiri. Tapi kalau pabrik seorang guru haji, seorang guru, seorang ibu-ibu yang lain, pasti kan ibu bakal malu, langsung. Gini ayah guru, itu kan akan malu, ya, akan malu kalau seandainya ibu bilang sama. Tapi kalau sendiri potensi maksiat itu ada, potensi durhaka itu besar. Tapi kalau ibu berjamaah, ibu ngariung, maka ibu akan lebih selamat bagi ibu. Kata Nabi dalam hadis, ibu dalam hadis, makan saja. Bagusnya hari itu makan baru hari. Kata Nabi, kalian makan tapi kalian tidak pernah kenyang dan berkah. Maka kata Nabi, pasti mungkin makan. Gabunglah kalau makan itu hari. Ibu makan hari kan lebih nikmat, kan? Ya. Lagi ibu kalau di rumah suami baru datang, makan mama atas dipayun mama banyak lihat itu bagus. Begitu terus. Tapi mau ayah begitu diterimanya, sopir pak nyali lagi makan. Suami dan suami sini makan segala jangan yang teh. Ya ada istri ada hari itu lebih nikmat, lebih berkah. Ibu hari itu lebih berkah. Demikian ketika kita hidup berjamaah. Nah maka ibu bersahabat itu harus berjamaah gitu, babarengan. Dan babarengan ini tadi yang kamu alaman hajilah di atas jalan Allah, bukan bisnis. Ada dak rajin dari jualan, gitu kan? Ada dak rajin dari jualan pribadi, gitu. Ada dak rajin dari keuntungan, ada dak rajin dari bisnis. Jangan, bisnis itu rajin ya. Kemudian muncul dari ketakwaan, munculnya dari ketakwaan, bukan dari ini dari itu. Bukan. Jadi dalam kaum muslimah ini abaikan politik, abaikan organisasi, abaikan mazhab, abaikan wilayah daerah. Kita sekarang tidak ada sebut itu lagi, yang ada muslimah. Ya, abaikan pemilihan presiden. Nah, sama. Beda pilihan tetap muslimah. Ya, beda pilihan tetap muslimah. Beda pilihan jadi ribut. Beda pilihan, amin dah itu. Saya pernah isi kampanye mana yang tidak doa ya. Nah jadi ibu abaikan itu semua. Kalau sudah muslimah dari mana kita berukhuwah ya, berukhuwah abaikan. Jadi kalau berbeda, oh ibu ada milih nomor 2, saya ada milih nomor 1, mangga atau saya ini doa. Maka itu mah ibu tidak masalah, jangan sakit tapi tidak ada masalah jadi ribut jadi atau itu mah bukan ukhuwah namanya. Ya, jadi ukhuwah itu tidak mengabaikan begitu. Dan ibu ayah ya teman saya. Waktu pemilihan kemarin Jokowi Prabowo, nepi ka ayeuna ribut keneh teu bau keneh. Kan mereka mah diluhurkeun sebagai bagi kekuasaan. Ya, mereka sudah berpelukan, mereka sudah bagi kekuasaan dan mereka sudah menikmati kuenya. Nah dia hendak ribut keneh wae. Emang itu juga disabarahan itu punya kalau itu Prabowo. Ya
bagian naon teh? Nabi kayana masih kene. Kayana ribut kene. Waktu mah sadari terus makan sameja baru makan siang. Ya, gaji sudah disakuan, sudah miliaran mereka terima. Ratusan miliar kan. Hari ibu naon ibu tunggu. Kahartos teh ibu. Gitu ilmunya jadi naon kalau menurut saya ini mah milih mah. Tapi jangan bawa muslimah. Gitu. Bawa muslimah. Jadi tentu pesan saya ya. Biar kita itu bisa bersama. Karena kalau masih ada gituan, mau beres-beres. Itu mau beres-beres. Nah, baik ini ribatul imani yang mu'amalah yang masih dengan takwa, wayar takizu, ibu-ibu dan bermuara, wayar takizu. Alal iktisam bihablillah dan bermuara berujung agar semua berpegang teguh kepada agama Allah. Jadi tujuan misi kita ibu berorganisasi bersama tujuannya agar semua menjadi hamba Allah yang taat, agar semua menjadi hamba Allah yang saleh. Gitu Bu. Ya. Nah, jadi itu mendorong kita, membantu kita, membimbing kita, mengajari kita untuk menjadi pribadi yang saleh. Semua marium kumpul agar kita bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kabarnya. Maka tadi sering saya ulang-ulang, abaikan itu pendapat pribadi, abaikan kepentingan pribadi, abaikan untuk kepentingan besar. Nah, jadi Pak Ibu nanti pemikiran muslimah ini bukan pemikiran seorang, bukan pemikiran ketua, bukan pemikiran sekretaris, pemikiran semua. Maka landasan berukhuwah ini adalah syura, kata Allah wa amruhum syura bainahum. Nah, ini landasannya. Wa amruhum syura bainahum, syura wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka kaum muslimin dasarnya syura bainahum, musyawarah. Wa syawirhum fil amri, kata Allah musyawarah dalam segala keputusan. Maka ini mah asas berorganisasi. Bahkan bukan hanya tingkat level kecil muslimah, semua negara, jadi level negara sekalipun. Maka dalam mengambil keputusan seorang raja, seorang presiden bukan keputusan pribadi. Raja eta presiden eta apalagi kita muslimah. Maka keputusan muslimah semuanya harus berdasarkan musyawarah. Tidak boleh ada kepentingan keinginan pribadi. Artinya apa? Kalau kepentingan keinginan pribadi beda dengan jamaah, kebanyakan anggota ikut anggota. Ulah kekeh, ulah dokter, nah kahayang tapi mah kieu apa kudu kitu, kekeh kudu enggak boleh. Kalau keinginan saya berbeda dengan semua jamaah, saya ikut jamaah. Gitu. Innallaha ma'al jamaah, Allah bersama jamaah. La yajtami'u ummati ala dhalalah. Kata Nabi, umatku tidak akan bersepakat bersekongkol dalam kesesatan. Jadi pemikiran banyak orang itu insya Allah akan lebih baik daripada pemikiran seorang. Nah maka ibu kalau sudah di muslimah dan kita berorganisasi, adabnya ibu tidak boleh memaksakan keinginan pribadi. Tapi ibu payahnya ngiringan kumaha keputusan sadayana. Itu mah prinsip dari awal sudah harus saya tanamkan seperti itu. So kalau enggak bahaya. Nanti masing-masing bakal punya keinginan. Gitu. Masing-masing bakal punya keinginan. Jadi semua keputusan muslimah adalah keputusan syura, keputusan musyawarah. Ya, bisa diikuti Ibu, dipahami soalnya. Setuju Ibu? Setuju. Musyawarah. Ya. Nah, nanti ada etika musyawarah Ibu, ada musyawarah. Apa itu ada musyawarah? Tasamuh. Tasamuh itu lunak. Lunak itu kumaha saena. Ini bahasa gimana baiknya? Gimana menurut Ibu? Gimana baiknya? Itu satu, lunak tasamuh.
samhan, dan Allah suka kepada orang yang samhan, lunak, tedetrek, tegegeh, temar kedewang. Ya, tapi Allah suka kepada orang yang lunak dalam segala hal. Rahimallahu imra'an samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a. Allah merahmati seseorang lunak apabila dia membeli dan apabila dia menjual. Pada beli lunak, kan sabaraha ieu 50.000. Oh, tiasa kira cek anu ngajual tiasa. Itu lunak luar. Ulah ge cek ngajual teh 50.000 cek mau meuli tiasa kira daek teu kajeun. Pamana cek saya 50 titik. Daek beli ulah gini. Eta mah lain dagang atuh ngajak gelut kitu mah ya. Ah, dagang mah tiasa kira tiasa. Sabaraha ibu 48 salaman ribu. Oh, bener 40.000 kan gitu ya namanya itu. Lunak itu. Atau aku beli lunak kan di sabaraha 50.000. Nu kieu 50.000, 10.000 di mana ge begitu. Cek atuh lah kasih tinggal 50 nomor 10.000 gitu. Wajar dong. Biasa kira mana tiasa ada diskon 10%. Oh, gitu kan enak. Ya, demikian itu berorganisasi. Allah suka kepada orang yang lunak dalam pendapat, dalam keputusan, lunak. Yang penting maslahat semua. Ulah ayat ulah ayat deket. Tapi itu uninya. Langsung keke, maksudnya. Kepan dari kadek, ketua. Ulah keke keputusan. Ikut anggota, ikut surat banyak, ikut musyawarah, ulah beda. Aku tadi ketua, ikutin saya untuk terus menurunkan diri. Dengan tim ketua, ya. Kumaha saya mah dirinya rumah yang mana di mana soal hubungan itu ketua mah ketok palu gitu. Boleh bener. Begitu. Dan etika berikutnya Ibu dalam syuro, jadi tadi ya. Yang kedua Ibu, maka kita harus berpegang teguh kepada hasil musyawarah. Artinya apa Ibu? Artinya kalau ini sudah diputuskan satu masalah, nanti di luar nggak boleh ada yang usul lagi. Allah harus diputuskan di rapat. Ayat usul deui kumaha? Ya, maka sudah tidak sah suara apabila ada yang usul menyalahi keputusan rapat. Suara yang usul terus tidak dianggap lagi sebab menyalahi keputusan jamaah. Itu satu itu adabnya. Maka keputusan musyawarah bulan tidak bisa diganggu gugat, Ibu. Maka usul di luar apabila sudah ada keputusan tidak boleh dirubah lagi. Itu satu adabnya. Yang kedua, ibu-ibu yang tidak ikut rapat, yang tidak ikut musyawarah tidak boleh usul di luar. Itu mah ada. Kayak kalimat tadi terus pulang atau kan sepager dia, terus berem, terus merah, dibodaskeun deui ku ieu. Dihejokeun deui ku ieu, atuh mentah deui. Udah. Atuh kan saya juga anggota berhak punya suara. Kamana kamari ibu teh ngirim apa? Kan begitu jawabannya gampang. Ya. Maka yang tidak ikut rapat etikanya harus ikut keputusan rapat. Ibu, jujur, saya di masjid ini jarang sekali rapat, jarang. Karena bentrok dengan kajian, jarang. Tapi saya tidak pernah membantah semua keputusan rapat di DKI. Nggak pernah usul kan? Tentang saya pemilu enggak. Yang penting itu tos kita keputusan apa Haji siap. Gitu. Saya nggak boleh usul lagi, nggak boleh gunting lagi, mentahkan lagi enggak. Itu keputusan rapat saya siap ikut dengan keputusan jamaah di masjid ini. Beres. Gitu. Tidak mentang-mentang pembina enggak. Guru pokoknya di sini enggak. Pokoknya itu keputusannya kalau berbeda dengan keinginan saya harus ikut dengan semua. Nah, itu etika ada. Jadi kalau sudah diputuskan kekenging ayah usul deui. Dan kalau yang tidak ikut rapat nggak boleh usul kecuali rapat, usulnya di rapat. Itulah etika syuro. Etika syuro itu begitu. Wa amruhum syuro bainahum, dan urusan mereka adalah syuro di antara mereka. Maka landasan berorganisasi, bersahabat, mempengaruhi syuro itu, maka harus ada musyawarah. Nah, kecuali dia ribut baik, cuk yuk kieu, dulu itu beres-beres, baru kan ketua. Ketok kalau putuskan titik, keputusan ketua diambil mana yang maslahat, titik ikuti semua.
karena dia imam, gitu. Harus itu, dia imam, maka imam harus diikuti. Siapapun imamnya sholat, walaupun tidak suka, wajib diikutin. Saya ruku, makmum ruku, pulang kena-kena, Pak Budi ruku, tak bisa. Bahaya dia banget. Bahaya ada itu, kumaha? Ya, terus saya sobat oke, ya. Saya sujud, Pak Budi sujud, baik sujud sholat. Saya ruku, biar sujud saya ruku aja Pak. Bahaya dia banget. Kumaha? Ya, itu beres itu berjamaah. Nah, jadi kalau memang baru itu di situ itu harus hadir. Mamanya nggak memang masa dia putuskan. Kalau memang itu sudah harus diputuskan. Gitu Umi. Kan bapak dia ketika mama tua itu. Ini, ya. Di rumah mah Umi. Bagian ini, ya. Untuk dia kan. Ibu, kemudian bersahabat itu artinya apa? Ada dua konsekuensi ketika kita bersahabat. Ada dua konsekuensi ketika kita bersahabat. Satu, ibu. Konsekuensi yang pertama adalah al-musawah. Apa itu al-musawah? Al-musawah itu artinya persamaan. Ibu-ibu berdiri sama tinggi, duduk sama bawah. Tidak ada yang paling mulia di antara kita kecuali yang paling takwa kepada Allah. Tidak ada ketua, anggota, sekretaris, semua sama. Ya, hanya beda tugas saja, hanya beda kewenangan saja. Derajat di sisi Allah sama. Sama. Tidak ada yang lebih mulia terhormat kecuali orang yang paling bertakwa. Maka ibu-ibu kalau kita ngariu, maka berdiri sama tinggi, duduk sama. Ya, itulah bersahabat. Itulah ukhuwah. Duduk sama rendah, sama semua. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih terhormat kecuali yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, itu satu konsekuensinya kita harus setara. Jadi kita harus setara. Yang kedua, ibu-ibu, at-ta'awun. At-ta'awun artinya saling bantu, saling tolong. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling bantu kalian dalam ketakwaan dan kebaikan, tapi jangan saling bantu dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau program kita bagus, bantu semua. Tapi kalau dalam permusuhan, dalam pertengkaran, sengketa, nggak boleh ada saling bantu, nggak boleh ada saling tolong-menolong. Dalam sengketa, dalam perselisihan, nggak boleh saling tolong, saling bantu, saling ada front, ada gap, nggak boleh. Tapi dalam kebaikan kompak, ya saling bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saya udah banyak dari dulu zaman haji dari awal ini muslimah sudah begitu bagus. Tinggal dilanjutkan saja, sudah bagus semuanya. Jadi programnya sudah bagus, ada yang sakit dibantu, masih Jumat dari kanan, ya kan? Gitu. Yang sakit langsung bayar. Kan tahu begitu ya? Ibu langsung sakit sebutkan. Bentar kami tidak makan nanti lagi. Menawan tidak makan, ada. Ada. Tapi yang dipaskan dua. Kunaon itu tidak makan, ya, singsir banget, gitu. Tapi nanti mana yang layaknya? Jadi ibu lebih tahu kalau itu ya. Teknis saya nggak bahas teknis, cuma artinya bantu siapa yang butuh bantuan itu saja. Teknis sama hal ibu semua lebih tahu daripada saya. Ya. Baik ibu. Nah itu konsekuensi dari ukhuwah, sama rata, sama tinggi. Kedudukannya sama, tidak ada yang lebih sempurna dan tidak ada yang lebih terhormat kecuali bertakwa di hadapan Allah. Di hadapan kita sama-sama, ya, setara kita, bersahabat seperti itu ibu. Ya, ibu-ibu, berikutnya, bagaimana agar persahabatan kita ini baik? Ya, sebelum nanti bagaimana agar kita bisa bersyukur,
Nah, ke surga mah bukan hak prerogatif saya, Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW. Ya, saya hanya baca hadis saja, janji Nabi seperti apa kalau kita ke surga. Bukan saya menentukan, itu Allah pemilik surga. Saya juga belum tentu ke surga. Ya, tapi kita berharap, kita ingin agar kita ngumpul dari di sini, ngaliwat ibu di surga kesah tenang. Ya, kayak lamun ditakdirkeun ku Allah urang sasarangan ka surga, abdi kepada ngadamel kamsah amin. Di surga. Ya, dombana teh kada keser aya saya keser. Ya. Kayak kamsah datang pakai kegiatan di surga. Kayak di surga kita suka dari udah. Ya. Begitu ini. Jadi al-musawat, ta'awun, nah bagaimana di dunia agar beres ukhuwah kita, persahabatan kita itu, maka ada hak dan kewajiban dari kita. Ada hak dan kewajiban. Satu, ini poin satu, hak dan kewajiban bersahabat atau ukhuwah. Hakku, akhika, alaika, fi malika. Hakku akhika alaika fi malika. Hak saudaramu, hak sahabatmu, kewajibanmu dalam harta. Artinya apa Ibu? Dari harta kita ada hak buat sahabat kita. Ya, maka dari harta kita ada hak buat sahabat kita. Jadi Ibu, kalau ada rezeki, ada hak berbagi. Tahadu, berbagilah kalian, maka kalian akan saling menyayangi. Berbagilah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ini mah contoh, ya. Contoh, Bu Teni ke saya ngirim saya lima contoh. Saya contoh ibunya lima contoh. Yang kamu punya, kalau yang biasa, yang kamu tapi capean Bu. Hiji, ini mah contoh. Ibu teh ngitun hayam ka abdi teh. Enjing paminatnya. Contoh ibu contoh bukan kan. Besok pagi aja ada. Pagi-pagi mana? Di pagi-pagi ibu teh. Nah, maka apa yang terjadi Ibu? Apa yang terjadi? Ukhuwah saya, persaudaraan, persahabatan, dulur-duluran saya sama Bu Teni akan semakin kuat insyaallah. Gitu Ibu ya? Saya Bapak no. Oke, ingat doa. Amin ya. Amin. Nah ini mah contoh ibunya contoh. Nah gitu Bu. Jadi kalau ibu nanti saling berbagi, maka ukhuwah ini akan semakin baik, semakin terjaga. Oh kitanya berbaginya dengan jamaah di masjid, itu semakin bagus lagi, ya kan? Makin baik lagi. Jadi program ini jalan terus. Bahkan ke panti kemana, silakan berbagi. Nanti ada sembako kemana, silakan banyak berbagi, maka kita akan saling menyayangi. Tahadu, berbagilah kalian akan saling menyayangi. Karena Ibu dalam berbagi itu yang dilihat oleh kita adalah hati yang mengiringi. Jangan dilihat makanannya, jangan dilihat jenisnya. Jadi kalau nanti ada, siapa mau Jumat berbagi, abdi pada masak nyalira, itu harus diapresiasi. Ulah dia dibuka apa ikutin. Nah dia asingkan ada kumpul. Jeruk cik atau pirang nyarakan ulah gitu. Sebab yang diterima oleh jamaah bukan itunya yang dipandang itu, tapi hanya anak. Ya, anak-anak akan bahagia. Mau nasi bungkus, walaupun mesinnya sekedar sepada bahasa sambal dan sayur, ya kan? Tapi dia akan senang. Dia akan makan. Tidak dilihat apa yang dimakan, yang dilihat enggak. Tapi yang dilihat oleh jamaah itu kehadiran, keikutnya, hadiahnya, sedekahnya, itu yang diapresiasi oleh jamaah. Jadi gak usah lagi mencaci makanan. Naon ieu? Jeung kieu bari beak ieu teh. Kumaha eta teh? Ongko teh poyok tapi nu kitu teh dipoyok teh. Ya. Naon ieu dah teh sakieu? Ieu mah merek cicing atunya nu alus, belum bari saya. Kumaha teh? Bari ngarekan bari dituang. Ya. Jangan karena kita enggak boleh mencaci makanan. Begitu. Ya. Hakku akhika alaika fi malik.
hak saudaramu, kewajibanmu dalam hati, saling berbagi. Ya. Mari kita sisihkan rezeki, jangan melihat badan mentegak sok sama kita aja. Dengan kemampuan, insya Allah berkah. Yang satu itu. Yang kedua, kata para ulama ibu-ibu, hakku akhika sama, alaika fi lisanika. Hak saudaramu, kewajibanmu dalam lisan. Ibu, seusia kita sudah tidak boleh lagi bicara aneh-aneh macam-macam lagi. Harus sudah dijaga, harus sudah hati-hati, harus sudah, karena sudah sensitif dulu seusia kita. Ya, sudah sensitif gitu. Harus terukur, ya, bercanda juga jangan sampai kelewatan. Itu harus sudah begitu. Anak muda yang masih inilah ya, masih persahabatan aja berbeda dengan orang tua. Bahasa anaknya masih tidak terkontrol, bukan masalah bagi mereka. Terkenal. Tapi seusia kita mah bahasa gaul itu sudah berusaha nggak relevan lah, nggak relevan gitu ya. Terus apa itu harus sopan gitu ya. Kalau ibu nanti ada kebutuhan mendesak, pinjam juga udah cek pinjam duit, udah nggak bahasanya gitu lah, udah beda. Ibu harus sudah satu, sedikit pakai pantun boleh ya. Ikan gurame, ikan aduana, makanya tikus. Agar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Ya, sampai tidak enak betul kan boleh cip kan untuk 100 mah luas satunya. Ibu tinggal lingkas jadi ikan gabus, ikan aduana. Mahawe sahamnya. Karena enak kedengaran naoge walaupun injil, ibu lisan ya, titik jaga lisan. Kalau apa bilang bicara itu jaga ya. Karena tong ya bu, tong jujur ting, ngomongkan suami jujur ting, ini apa adanya, pulang. Suami ibu pamana perutnya ada yuk, cik ada yuk tadi harus kita oke. Bapak teh ngomong sopan rumah saya ini, apa bohong gitu? Bener bapak teh gitu. Bener ya oke kan, ajak dulu kita teh. Lah gitulah ya. Jujur teh boleh membohong untuk kebaikan orang, menyenangkan hati orang. Boleh. Bapak teh suami bapak pangkasengna salah dunia, bohong kan teh. Tapi silakan sekali-kali mah ya kan? Biar suami senang. Gitu. Cek suami, mama itu ratu kecantikan sajaga. Mama tuh suami bapak panggil itu salam dunia. Cek atas ucapan suami benar bohong. Ibu mau bilangnya jadi saya 1000% bohong lagi. Tapi itu boleh. Boleh, jujur ting. Nah, sama pun dengan kita juga. Ibu dalam agama bukan membolehkan bohong, bukan. Tapi ada yang disebut dengan tauriah. Apa itu tauriah? Tauriah itu bu, boleh itu tapi tahun selenting. Menyembunyikan ucapan, menyembunyikan kenyataan, tapi untuk menghargai orang. Kia, ibu teh pulang, turun di mobil dengan keluarga. Ditanya ke tetangga, ibu teh terus makan di mana gitu? Jalan makan di sini di Palembang. Oh, udah makan durang, udah makan ayam goreng, makan gitu ya, makan hebat buat ibu, makan sate gitu. Tapi terus waduh jajan goreng ibu ditanya ke tetangga, di mana bu mending ngabring? Tong jujur ibu teh. Terus makan mantap itu. Lah gitu lah bahaya. Berjam tuh merek. Tapi ibu boleh tahu ya. Iyo masuk baru masuk insul di pangkat. Boleh itu. Itu bohong. Disebut tauriah. Menyembunyikan sesuatu untuk menghormati dia. Itu disebut tauriah, bukan bohong ibu. Ya, jadi tuh itu sama. Uang memang. Kecuali kalau jujur itu ngasih. Kalau ngasih tadi ngirim, ibu teh. Tos di mana ngabrik? Kalau Ustaz tadi tos ngusuk, yo lauk atau 10 gelang uang. Ngirim hantu. Ya, sangat sidang, tapi stres diri itu. Oh, mobil di Garut. Yo ada mau ke laut, kami kan
beli buat mainannya, goreng lauk kurang matang. Tuh kan orang gitu batu teh. Tapi Ustaz, dibeli lauk oke, canak 5 kilo Ustaz. Mana nak kamu nanti? Nah, gitu nama. Jadi timara ada gabring, tak Ustaz cing gede kan. Tos karo. Langsung gitu ya, tidak mau gitu. Kamu juga kan gitu. Nah, sumbutkeun gitu. Ustaz, tinggal lauk na gitu. Gitu kan diacung-acung kan. Ampun. Awas. Gitu ya. Tadi kayak gitu lawan kata jujur teh. Jadi naon? Di mana ibu ngabring? Tos makan. Oleh-oleh nanti tinggal ibu ya gureng sok cenah ibu gureng samari. Ieu aya gurame aja maka imut teh. Sok gurang acan ieu. Meureun datang teh atuh. Atuh ibu ira bade arang deui. Cenah teh teh bawa harus teh kayak itu. Udah sedikit we. Beres nanya di luar. Ieu Ustaz tinggal 15 kilo. 15 kilo. Ayo jadi hantu. Kenapa? Bagaimana pasti payis tadi aja. Ayo kan mau disebatkan mah. Bisa amanah bisa. Ada kayak kemarin lauk ensol lauk ayam. Alhamdulillah. Salah di mana? Nah, ibu hakku ahika alika fi malika, hakku ahika alika fi lisanika. Ya, jadi lisan jaga ya, jaga lisan, jaga silakan berbagi. Kemudian yang ketiga ibu, yang ketiga hakku ahika alika fi qalbika. Hak saudaramu, kewajibanmu dalam hati. Maksudnya apa ibu? Harus saling memaafkan, harus saling mengampuni. Nggak boleh pamannya ibu nyuklin, jangan. Apa yang nyuklin bahasa Indonesia-nya apa? Soalnya Bu Haji dikatakan ini sulit hati. Sulit hati. Ya, sulit hati. Atau dendam, ya dendam, nyuklin, mereka doang. Itu bahasa Indonesia tuh susah. Itulah yang punya. Jadi bersih hati lah. Jadi kalau kita bersih hati gitu ya. Nggak boleh hasut, nggak boleh ada dengki, nggak boleh ada kebencian, nggak boleh dalam bersama, harus dihilangkan semua. Kalau dasar itu mau beres-beres itu yang tidak akan barokah, karena penyakit hati itu akan menghapus amal, ya, dan menghalangi orang ke surga. Di penyakit hati, ibu akan menghalangi orang ke surga. Begitu. Jadi kalau kita ingin ke surga, bersihkan hati, ya, insya Allah akan tidak di surga. Baik ibu, saya harus pakai dalil ya kenapa penyakit hati tidak masuk surga, karena sudah hadis saya ini Rasul bilang begini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibar. Tidak akan ke surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah dari kesombongan. Sombong itu kata para ulama penyakit hati. Sedikit saja kesombongan orang ke surga. Jadi kalau di kalangan muslimah ada rasa sombong sedikit pun, maka mau jadi muslimah ke surga. Baik itu individu maupun organisasi. Waduh, eta hitanan masa kamari beres sukses muslimah teh atuh. Silakan. Kami kade. Sama. Umi teh atuh. Silakan. Boleh. Bukan kade ya. Apa ibu? Salah betul atau ketuaan gitu. Silakan. Enggak boleh ya. Jadi enggak boleh sombong. Tapi kalau nah kita muslimah teh gagal kita nang masalah ya non. Geus takdir Allah we. Aya ribut di Allah ge. Silakan ya. Tapi aya sukses muslimah teh saha heula ketuaan. Gitu silakan. Bahaya ibu. Hati-hati. Harus tawadhu. Rendah hati. Nah, muslimah yang sukses izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho Allah, alhamdulillah sedikit kami bisa bantu masyarakat, sedikit kami bisa berkontribusi. Ini kerja keras semua muslimah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami bisa bersatu begitu. Jangan ada sedikit pun kesombongan. Congkak aku abdi mun abdi mah tanggal beres kamari katanya Jumat berbagi. Baiklah ya abdi, sok mau diatur kok.
mau ke surga tuh. Silakan kalau begitu sia-sia amal kita, terhalang kita ke surga. Ya, maka jangan ada sedikit pun penyakit hati dalam diri, termasuk kesombongan. Ya, kita tuh maksud di qalbika itu hatinya harus bersih. Muslimah harus berhati bersih. Kemudian yang keempat, ibu, hakku akhika alaika antasturo uyuban. Antas turun uyuban. Hak saudaramu, kewajibanmu menutup aib. Ibu, saling tutup aib kita, saling tutup kesalahan kita, saling tutup kekurangan kita. Insyaallah kita sama. Terakhir, guru terakhir saya ingin sampaikan satu hadis. Ini guru sudah punya posisi ini sudah sangat benar ya. Karena atau ya, ibu. Oh, tinggi. Kalau terus dong. Ada beresan acara. Ibu-ibu, terakhir. Banyak jalan ke surga, banyak. Ke surga banyak jalan. Banyak hadis, banyak ayat. Tapi satu saja untuk muslimah. Saya sampaikan dalam hadis Nabi, hadis yang populer, hadis yang sudah ibu amalkan juga. Cuma harus ditingkatkan lagi, harus solid lagi. Apa itu? Ini hadis dari Abi Daud dan hadis ini sahih. Ulama hadis menyatakan hadis ini sahih. Apa hadisnya? Nabi bersabda. Atau saya langsung ambil hadis dari, jangan ditulis saya. Ini aja. Kita ambil langsung hadis. Hadisnya langsung kita ambil dari internet. Man salaka thariqan. Nah, mudah-mudahan ini coba kita. Wah, jangan ini. Oh, tapi kecil punya. Nah, kecil, tulis aja. Baik, Ibu. Ini hadis pesan saya kepada ibu, bagaimana agar kita bisa mudah ke surga yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, ini saya lihat hadisnya. Man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh satu perjalanan. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, tujuannya untuk mencari ilmu agama. Siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu agama, sahhalallahu lahu, maka Allah mudahkan untuk dia thariqan ilal jannah, jalan ke surga. Baik Ibu, saya ulangi. Man salaka thariqan, siapa yang menempuh satu perjalanan keluar rumah, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu agama, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah, Allah dimudahkan jalan ke surga. Maka pesan saya itu, kalau ada kajian muslimah, jangan abaikan kesempatan ini untuk ke surga. Jadi kalau dulu sekarang mengumpulkan ilmu, mencari ilmu agama, ya kan, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Maka semua muslimah dimudahkan jalannya ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu poin kita. Maka di antara jalan, begitu banyak jalan ke surga, ikut cari ilmu agama lewat para muslimah. Ya, jadi kalau ada kajian muslimah setiap hari apa? Sabtu ya. Minggu besar. Nah, Sabtu ke satu bulan. Siapapun ustadznya, jangan lihat ustadznya, sebab ustadz semuanya baik, insyaallah. Siapapun pematerinya, siapapun penceramahnya, datang ibu mencari ilmu agama dan ibu dimudahkan jalan ibu ke surga. Ini bukan saya yang bilang, Rasulullah SAW. Jadi sebulan sekali ini manfaatkan sebaik mungkin. Dan sebulan sekali ya tidak banyak, tidak sering,
tidak tiap hari, tidak tiap Sabtu, 1 bulan 1 kali keluar ibu ke surga. Ya, ulah kieu kana rese. Ibu tanya, ibu hayu urang ngaos jam sabaraha kuina ngaos teh kitu. Can ieu geus nanyakeun balik. Kumaha? Tapi sanes di dieu sareng. Ya bener, ibu tanya kanu loba budak, kumaha jawabanana rek ngaji mah. Aku mah loba budak loba incu, ayeuna teh aya incu, sagala persoalan can masakan sesaku can yang kerja. Ibu pamawe kana can boga budak jeung incu. Nyamper kanu teu boga budak jeung incu, kumaha jawabanana? Abi mah repot teu boga budak jeung incu kudu bantuan sagala persoalan. Can masak can saku. Sarua jawabanna kitu. Ya, kudu nyamper saha atuh urang teh kaos. Ya ibu. Nah, untuk mencari ilmu agama semangat. Ya, semangat. Jadikan forum ini media ilmu kesedaran. Amin. Caranya kumaha? Bebarengan mencari ilmu agama. Ya, ajar, saling mengajar, saling mengingatkan, dan semua program jalankan bersama, insya Allah dimudahkan oleh Allah jalan ke surga. Mudah-mudahan kita berkumpul bukan hanya di muslimat, di tenda, di amanah, tapi di surga firdaus insya Allah. Ya ibu, itu saja. Mohon maaf ibu apabila ada hal yang berkenan. Sedikit sarana letak-letuk tenan naon ya ibu ya. Ini mah apa? Sharing lah ya, sharing. Tidak bermaksud apa-apa. Ibu tadi kais hayang tong diambil hati. Tong dianggap deui ya. Tong dianggap deui. Tong dianggap deui kan ya. Serius ya. Tong dianggap deui kan ya. Tong masukkan ke hati. Gitu ibu atau bapak saya. Mudah-mudahan